Bayangkan ini, pada saat ini juga, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah tantangan terbesar dalam hidupmu menjadi kemenangan yang paling mendalam. Tapi bagaimana caranya? Kamu mungkin bertanya, hari ini kita akan menyelami inti dari Stusime, sebuah filsafat kuno yang telah memberdayakan banyak orang untuk bertahan dalam kesulitan dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Selama berabad-abad, pikirkan tentang saat terakhir ketika kamu menghadapi situasi yang menguji kesabaranmu atau mengguncang kepercayaan dirimu. Bagaimana kamu merespons? Apakah kamu menjadi tawanan dari reaksi instanmu? Atau kamu memilih respon yang mencerminkan nilai dan keyakinan terdalammu? Inilah di mana Stusime bersinar, membimbing kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Konsep ini bukan hanya tentang mengendalikan amarah. Ini tentang membangun kesadaran yang mendalam. Berakar pada saat ini, kesadaran ini memungkinkan kita untuk menghadapi naik turunnya kehidupan dengan anggun dan penuh niat. Para Stoik, filsuf kuno yang dikenal karena kebijaksanaan praktis mereka, percaya bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang tidak. Mengapa hal ini begitu penting? Karena sebagian besar stres, penyesalan, dan frustasi kita berasal dari reaksi spontan. Sekarang bayangkan, alih-alih bereaksi, kamu merespons, kamu tetap tenang, kamu tetap terpusat. Ini bukan hanya soal ketenangan pikiran. Ini tentang menjadi pribadi yang lebih tangguh, penuh kasih, dan efektif. Hari ini, kita akan mengeksplorasi strategi kuat yang menggabungkan psikologi modern dengan filsafat Stoik kuno, mengembangkan kesadaran penuh, mindfulness, memahami dan mengekspresikan emosi secara konstruktif, melihat gambaran besar, seperti yang selalu dilakukan para Stoik. Di akhir video ini, kamu akan memiliki perangkat alat batin untuk berhenti sejenak, menilai, dan merespons tantangan hidup dengan penuh kesadaran. Mari kita mulai dengan dasar yang penting, kesadaran diri. Para Stoik menekankan pentingnya introspeksi harian. Dengan memahami pikiranmu dan pemicu emosionalmu, kamu mendapatkan kendali. Kamu bisa mengenali reaksi sebelum reaksi itu mengendalikanmu. Inilah langkah pertama untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih bijak. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, berbicara tentang ruang antara stimulus dan respons. Dalam ruang itu, terdapat kekuatanmu untuk memilih. Bahkan jeda 2 detik, 1 tarikan napas, 1 momen refleksi, bisa mengubah hidupmu. Jeda itu adalah tempat di mana jiwa Stoik MU tinggal. Sekarang, mari kita bahas reframing. Mengubah cara pandangmu terhadap suatu situasi. Tantangan di tempat kerja, jangan lihat sebagai serangan. Lihat sebagai kesempatan untuk berkembang. Perubahan perspektif ini adalah apa yang membedakan orang bijak dari yang reaktif. Ini adalah keterampilan yang dikuasai para Stoik, dan kamu juga bisa. Salah satu ajaran utama Stoik, jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebaliknya, fokuslah pada pikiranmu, tindakanmu, dan cara pandangmu. Ini akan membuatmu lebih kuat, seimbang, dan tidak mudah terganggu oleh dunia luar. Para Stoik melakukan refleksi setiap hari atas tindakan dan pikiran mereka.
Kamu pun bisa melakukannya. Tanyakan pada diri, hari ini aku bereaksi atau merespons? Apa yang bisa kupelajari dari caraku menghadapi sesuatu? Apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik dari diriku? Kebiasaan ini menumbuhkan kesadaran diri, pertumbuhan, dan kejernihan batin. Mindfulness dan stoicisme berjalan beriringan. Latihan kesadaran napas. Coba meditasi pemindaian tubuh, body scan. Lakukan pengamatan sadar dalam kegiatan sehari-hari. Latihan ini akan melatih pikiranmu agar tetap fokus dan hadir. Ini adalah kekuatan sejati. Menjadi hadir sepenuhnya saat bersama orang lain akan mengubah cara kamu berkomunikasi. Itu memperdalam empati dan membangun koneksi yang bermakna. Para Stoik percaya pada pemahaman, bukan penghakiman. Dengan mendengarkan secara sadar, kamu menghormati nilai Stoik tersebut. Bayangkan konflik di tempat kerja atau pertengkaran dengan teman. Naluri alami, bereaksi dengan emosi. Tapi sekarang, kamu berhenti sejenak. Kamu merenung. Kamu bertanya, apa yang akan dilakukan oleh seorang Stoik? Kamu menarik napas, dan kamu merespons, bukan dari ego, tapi dari kebijaksanaan. Inilah stoicisme dalam tindakan nyata. Setiap kali kamu merespons dengan bijak, kamu melatih pikiranmu, kamu membangun kebiasaan, kamu membangun kekuatan. Mulailah harimu dengan niat ini. Akhiri harimu dengan refleksi. Tulis jurnalmu. Rayakan perkembanganmu. Belajar dari kesalahanmu. Inilah jalan Stoik. Mantap, sadar, dan penuh transformasi. Ini bukan sekadar metode. Ini adalah cara hidup. Saat kamu memilih merespons, bukan bereaksi. Kamu memilih kebijaksanaan daripada ego. Ketenangan daripada kekacauan. Kejernihan daripada kebingungan. Dan kamu tak hanya mengubah dirimu, tapi juga dunia di sekitarmu. Setiap momen adalah kesempatan untuk memilih siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, saat kita berakhir di sini, ingatlah, dalam permadani kehidupan, responmu adalah benang-benang yang membentuk jati dirimu, ditenun dengan niat dan kekuatan.